Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya dengan Romo Irfantinus Tarigan pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Hari ini adalah pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, atau dikenal juga dengan Santa Teresia Lisieux, perawan dan pujangga gereja. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, juga dikenal sebagai Santa Teresia dari Lisieux. Ia lahir pada 2 Januari tahun 1873 di Alencon, Prancis, dan pada usia 15 tahun ia masuk biara Karmel di Lisieux dan menjalani hidup tersembunyi dalam doa dan pelayanan yang sederhana. Teresia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga yang sangat saleh. Ayah Santa Teresia sendiri adalah seorang santo dan ibunya juga seorang santa, Santo Louis Martin, yang hidup antara 1823 sampai 1894. Santo Louis Martin adalah seorang pembuat jam tangan yang dikenal sebagai pria yang taat dan penuh kasih. Louis adalah seorang ayah yang lembut dan penuh perhatian, selalu mendukung keluarganya dan menanamkan nilai-nilai iman yang kuat kepada anak-anaknya. Dan saudara-saudari, setelah kematian istrinya, ibu dari Santa Teresia, Jélie, ia menjadi seorang ayah tunggal yang setia, merawat dan mendidik putri-putrinya dengan cinta dan kebijaksanaan. Sementara itu, ibu dari Santa Teresia, yakni Santa Jélie Guérin, hidup tahun 1831 sampai 1877. Jadi ibu Santa Teresia itu meninggal muda, masih pada kisaran umur 45-46 tahun. Ia adalah seorang pengusaha sukses. Ibu Jélie, Santa Jélie, seorang pengusaha sukses yang menjalankan usaha renda di Alencon, kampung Santa Teresia. Jélie dikenal sebagai wanita yang penuh iman, pekerja keras, dan sangat perhatian juga terhadap anak-anaknya. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, termasuk impitan kematian beberapa anak mereka yang meninggal pada usia muda, Jélie tetap tegar dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2015, Louis dan Jélie Martin, ibu dan bapak Santa Teresia, dikanonisasi oleh Paus Fransiskus. Mereka menjadi pasangan suami istri pertama dalam sejarah yang dikanonisasi bersama. Kehidupan mereka yang sederhana namun penuh iman adalah inspirasi bagi semua orang, terutama bagi keluarga-keluarga yang ingin menjalani hidup yang berlandaskan cinta Kristus. Mereka adalah contoh bahwa kekudusan dapat diraih dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri dan orang tua, melalui kasih yang setia kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali lagi ke Santa Teresia Kanak-kanak Yesus setelah sedikit berbicara tentang ibu dan bapaknya. Teresia dari Kanak-kanak Yesus meninggal pada usia 24 tahun akibat tuberkulosis TBC.
yang tentu pada waktu itu belum bisa ditangani seperti saat ini. Namun, meskipun hidupnya singkat, ia meninggalkan warisan spiritual yang mendalam yang dikenal sebagai jalan kecil. Spiritualitas jalan kecil ini sangat selaras dengan Injil Matius 18 ayat 1-5 yang kita dengarkan hari ini. Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa saja yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Inti spiritualitas jalan kecil yang diajarkan oleh Santa Teresia adalah tentang hidup yang penuh kesederhanaan, ketulusan, kepercayaan yang total kepada Tuhan, dan penuh cinta dalam hal-hal kecil. Dalam kehidupan sehari-harinya, Teresia yang sakit-sakitan itu berusaha melakukan hal-hal kecil, seperti menyapu lantai, mencuci piring, atau tersenyum kepada sesama biarawatinya, tetapi dengan cinta yang besar. Hal kecil, tapi dilakukan dengan cinta yang besar. Baginya tidak ada tindakan yang terlalu kecil atau sepele jika dilakukan dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menekankan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak kecil, sederhana, murni, penuh kepercayaan. Dalam jalan kecil, Teresia meneladani sikap hati seorang anak kecil yang bergantung pada orang tua mereka. Demikian juga Teresia bersandar sepenuhnya pada Bapa Surgawi, bersandar sepenuhnya pada rahmat Allah. Teresia menyadari bahwa di hadapan kebesaran Tuhan, kita hanyalah manusia lemah yang seringkali gagal. Namun justru dalam kelemahan inilah Tuhan menunjukkan kekuatannya. Kebesaran dan kekudusan manusia tidak datang dari usaha manusia sendiri, tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari cinta Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, Teresia juga sangat memahami bahwa hidup sebagai seorang Kristen seringkali dipenuhi dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Namun, ia melihat semua itu sebagai kesempatan untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti anak kecil yang berserah penuh kepada orang tuanya saat menghadapi kesulitan, Teresia selalu mencari kedamaian dalam pelukan kasih Tuhan. Teresia sendiri menulis dalam buku hariannya yang diberi judul Riwayat Sebuah Jiwa, bahwa meskipun ia merasa tidak mampu melakukan tindakan besar atau luar biasa, ia selalu yakin bahwa Tuhan memandang hati yang penuh cinta jauh lebih berharga daripada apapun yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap rendah hati yang begitu ditekankan oleh Injil Matius hari ini bukanlah sebuah perasaan rendah diri atau tidak berharga, melainkan pengakuan bahwa segala yang kita miliki dan dapat kita lakukan berasal dari Tuhan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menjalani hidupnya dengan sikap ini. Ia tidak mencari kemuliaan atau pengakuan manusia, tetapi hanya ingin menyenangkan Tuhan dengan caranya yang sederhana. Spiritualitas jalan kecil ini menawarkan jalan masuk yang realistis dan dapat dijalani oleh setiap orang, oleh siapapun. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan mujizat besar atau karya-karya monumental, tetapi semua orang bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Teresia menunjukkan bahwa kekudusan bukanlah suatu prestasi luar biasa yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang terpilih, tetapi merupakan panggilan bagi setiap orang untuk mencintai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya.
Yesus menyambut anak-anak dengan penuh kasih dan mengajarkan bahwa mereka adalah model bagi kita dalam memasuki kerajaan surga. Santa Teresia telah menempuh jalan itu, yakni jalan yang sederhana namun penuh dengan rahmat, jalan yang menuntun kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal, baik dalam kesenangan maupun dalam penderitaan, dan jalan yang penuh dengan cinta dalam tindakan-tindakan kecil setiap hari. Kata Teresia, jalan kecilku adalah jalan kepercayaan dan cinta. Jalan kecilku adalah jalan kepercayaan dan cinta. Saudara-saudari yang terkasih, kekudusan bukanlah suatu prestasi luar biasa yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang terpilih, tetapi merupakan panggilan bagi setiap orang untuk mencintai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya. Dengan rahmat Tuhan, Anda dan saya pun bisa menjadi kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.